Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Hari ini tema bulan ini gereja kita yaitu Loving God. Kita dipanggil sebagai orang yang, atau kita dipanggil untuk mencintai Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi Dia. Kita ditebus untuk mengasihi Dia. Bahkan kita dijadikan ciptaan baru untuk mengasihi Dia. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang mengerjakan, bahkan sedang berupaya untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, hari ini kita akan berbicara, kalau kemarin Ibu Gembala berbicara tentang jangan selingkuh. Ya, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia berbakti, setia melayani Tuhan. Tentunya dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah, atau beberapa bulan yang lalu kita juga pernah belajar tentang nama-nama Allah ya. Kita belajar tentang nama-nama Allah yang disampaikan oleh Ibu Gembala, dan Bapak Ibu mungkin secara mandiri Bapak Ibu juga belajar tentang nama-nama Allah yang cukup terkenal, nama Allah yang cukup terkenal yang seringkali bahkan dinyanyikan di gereja kita, yaitu Yahweh ya. Kemudian ada nama-nama Allah yang berdasarkan karakternya, El Shaddai, El Rafa, kemudian El Nisi, El Gibor, El Rohi dan sebagainya. Bapak Ibu, saya percaya nama-nama Allah Bapak Ibu cukup mengenal ya. Bahkan tak jarang bahwa pencipta lagu kadang-kadang memakai atau mengutip nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani di dalam pujian-pujiannya. Ya, sehingga kita juga dapat menikmati karakter Allah yang sungguh-sungguh, bahwa Allah adalah pribadi yang mencukupi ketika kita berbicara tentang Allah El-Jireh. Tahukah Bapak Ibu ada satu nama Allah yang jarang sekali disebut, bahkan kehadirannya, bahkan perasaannya terkadang diabaikan. Ya, tentunya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berbicara atau menaikkan lagu pujian, ada yang mungkin sungguh-sungguh atau ada yang mungkin terbawa emosi ketika menaikkan pujian Yahweh, karena ini bahasa asli Ibrani nih, kayak rasa aneh-aneh begitu. Kayak ada sesuatu yang beda di dalam diri kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami, untuk belajar tentang satu nama Allah yang kadang-kadang karena sering tidak diajarkan atau sering kali diabaikan. Kadang-kadang karakter Allah atau perasaan Allah di dalam nama ini kadang-kadang kita abaikan. Dan kadang-kadang tidak sadar, kita jalani hidup kita biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ada sesuatu di dalam diri kita yang kita tidak sadari dan tinggal tunggu waktunya. Ya, langsung saja Bapak Ibu, mungkin agak penasaran ini daripada ngomong ngalor ngidul ya. Langsung saja kita akan lihat apakah nama Allah itu. Oke. Saya akan tunjukkan di dalam Keluaran 34 ayat 14 ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Perhatikan, yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu jarang sekali, Bapak Ibu lebih banyak mengagungkan El-Jireh, El Rafa. Bapak Ibu hanya banyak sekali mengagungkan El Gibor dan El Shaddai dan lain sebagainya. Jarang sekali Bapak Ibu memahami perasaan Allah. Bahkan saya bisa katakan lebih banyak Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan, kegentaran hadirat Tuhan dengan menyebutkan karakter-karakter Allah yang baik. Bapak Ibu mengabaikan ini. Bapak Ibu lebih mudah merasakan hadirat Tuhan dibandingkan menyadari perasaannya bahwa Dia adalah Allah yang cemburu dan adalah Allah yang cemburu. Amin. Lebih mudah Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan daripada Bapak Ibu memahami. Saya ingin Bapak Ibu paham juga. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir saya hidup saya tenang saja, tetapi ini sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Semuanya baik. Kadang-kadang indikator semuanya baik itu kita pikir bahwa Tuhan berpihak pada kita. Belum tentu juga. Langsung saja ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ya. Ini teks yang mendasari kita akan lihat. Oke, selanjutnya. Oke. Ya. Dalam firman Tuhan hari ini, hati-hati, Tuhan cemburuan. Hati-hati, menjadi peringatan buat kita. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita itu sedang berjalan
dan merasa bahwa diri kita baik-baik saja, aman-aman saja, tapi padahal Tuhan sedang cemburu kepada kita. Karena kita berpikir semuanya baik, semuanya lancar, semuanya mudah, semuanya enak, dan kita berpikir bahwa Tuhan berpihak pada kita. Padahal belum tentu juga. Siapa tahu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita sadar. Amin. Tuhan memberikan waktu untuk kita dapat menyadari sesungguhnya. Mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan dongkol, tapi tahan. Kalau sudah tidak bisa ditahan, akan dimulai satu babak yang baru bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatunya untuk menunjukkan kehangatan murkanya. Saya rindu dalam kita mencintai dan mengasihi Tuhan, saya rindu kita tidak tiba pada satu situasi di mana Tuhan cemburu atas kehidupan kita. Mari langsung saja kita akan lihat di dalam Nahum pasal yang pertama. Nahum pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat 6. Nahum pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Bapak Ibu, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dan cemburu karena marah. Tuhan itu membalas pada para lawannya dan Bapak Ibu kok ya lemes nih dengan kata cemburu Tuhan udah lemes nih ya. Ya, ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia makan di laut dan mengeringkannya, dan segala sungai menjadikannya kering. Basah dan awan menjadi makanan, dan awan menjadi air. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang akan berdiri menghadapi Tuhannya? Dan siapakah yang akan menghadapi karena kemampuannya sesudah api. Ya, kembali lagi di slide yang tadi, yang awal. Ya. Dikatakan bahwa di dalam ayat pertama ucapan ilahi tentang Niniwe, kita penglihatan Nahum, orang Elkos. Perhatikan bahwa pada waktu itu Nahum diberikan sebuah penglihatan, bukan diberikan apa semacam ilham suara bahwa aku akan tidak. Nahum langsung diberikan satu visi atau gambaran atau penglihatan secara nyata bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan akan menghakimi, bahwa Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Dalam kecemburuannya Tuhan menyatakan kepada Nahum bahwa dengan kuasa yang besar, dengan keperkasaan, dengan kehangatan marah, bahkan dikatakan dengan cemburu, Allah ingin menghancurkan Niniwe. Nanti saya akan berbicara tentang Niniwe. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa belajar. Sebenarnya Allah yang kita sembah memang betul, Dia adalah mengasihi bangsa Israel secara eksklusif, bahwa Allah mengasihi Israel. Israel terpilih, tetapi Bapak Ibu, bahwa Allah itu juga berrelasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Nanti saya akan tunjukkan. Dikatakan bahwa Nahum mendapatkan sebuah penglihatan, benar-benar melihat bahwa Tuhan itu perkasa, benar-benar melihat bahwa Tuhan itu mengerikan, Tuhan itu dahsyat ketika bangkit cemburunya, ketika bangkit murkanya, ketika bangkit kemarahannya, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian Nahum tuliskan ini. Nubuatan ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel. Nubuatan ini sekaligus menjadi penghakiman bagi orang-orang Niniwe atau Asyur, tetapi juga menjadi berita yang menyukakan hati orang-orang Israel. Karena kalau ditawan Asyur, habis. Kenapa Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya runtutan, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, ada banyak benang merah ya Bapak Ibu. Mengapa tidak diserahkan ke Asyur? Kenapa harus diserahkan ke Babel? Karena Babel itu lebih baik perlakuannya daripada Asyur. Kalau Asyur menawan Israel, habis Israel. Tetapi perhatikan, nanti saya akan tunjukkan kenapa Tuhan pakai Babel. Sehingga cerita Bapak Ibu lihat di ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan kepada dan pendendam kepada para musuh. Ketika Bapak Ibu baca ini, kayaknya ini negatif sekali berbicara tentang Allah. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin Bapak Ibu katakan, nggak mungkin lah kita hidup pada zaman anugerah yang limpah dengan kasih, yang limpah dengan kebaikan, kemurahan, semuanya baik, semuanya sempurna, semuanya dicurahkan, semuanya. Dan kita tidak, mungkin ketika kita baca, nggak mungkin kita akan melihat Tuhan yang penuh kasih. Kita hidup di dalam zaman anugerah Kristus Yesus sudah mati, kemudian kita akan, nggak mungkin Allah cemburu, nggak mungkin Tuhan pembalas, tidak mungkin Tuhan pendendam, tidak mungkin Tuhan murka. Kadang-kadang kita
baca firman Tuhan hanya enak-enaknya saja. Bapak Ibu tidak pernah memikirkan bagaimana rasa, atau mungkin karena kita seringkali menyakiti dan tidak pernah disakiti mungkin, sehingga kita kadang-kadang mengabaikan rasa ini. Perhatikan, Allah diperkenalkan sebagai pribadi yang cemburu, jealous, cemburuan, sensitif. Kalau cemburunya manusia kadang-kadang tidak berdasar, kadang-kadang membabi buta. Ada berita-berita kan, ada cemburu satu keluarga dibakar. Kalau Tuhan cemburunya itu udah pasti benar. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub ya, Bapak Ibu baca kitab Ayub, saya lupa ayat tapi kurang lebih ayatnya berbicara seperti itu. Tuhan bisa menyatakan orang bersalah tanpa dia harus memeriksa. Dalam pengadilan dunia, kalau orang dinyatakan bersalah harus diperiksa dan kemudian disidang, kemudian dinyatakan dia bersalah. Kalau Tuhan nggak perlu meriksa, tahu bahwa kau ini salah. Ya, amin. Nggak perlu ribet-ribet baca berkas, BAP atau mengajukan. Bahkan Ayub sendiri mengatakan, kalau aku benar, aku dengan sendirinya mengaku bahwa aku salah. Pokoknya cemburunya Tuhan bisa saya pastikan. Nah, Tuhan bisa lihat yang nampak dengan mata, Tuhan juga bisa melihat yang nampak di hati Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada definisi yang cukup baik yang saya dapatkan tentang cemburu. Silakan, next berikutnya. Ya, ada definisi cemburu adalah emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungan dengan pasangan terancam dan mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Perhatikan ini. Biasanya ini akan timbul apabila ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Perhatikan. Dari semua definisi yang saya cari, cemburu itu selalu dikaitkan dengan adanya pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Berbicara tentang cemburu Tuhan, rasa jealous Tuhan, kemarahan Tuhan, itu selalu ada pihak ketiga. Apa yang menjadi pihak ketiga ketika kita mencintai dia dengan sungguh-sungguh? Kalau dulu kita mencintai dia dengan sungguh-sungguh, bahkan kita katakan aku mau habis-habisan dengan Tuhan, tetapi ketika mulai ada pihak ketiga, cintamu mulai berkurang. Ketika kamu mulai sukses, cintamu sudah mulai berkurang. Bahkan kesusahan itu datang, cintamu juga sudah mulai berkurang. Jadi pertanyaan, siapa dan apa pihak ketiga yang menghalangi engkau untuk mencintai dia? Apa yang menghalangi engkau untuk mengasihi dia dengan sungguh-sungguh? Masihkah semangat, masihkah rasa cinta yang mendalam itu masih ada buat Tuhan? Bapak Ibu mari periksa, siapa sih pihak ketiga? Apa itu pihak ketiga di dalam diri kita? Sehingga kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa mencintai dan mengasihi dia dengan maksimal, tidak membara, tidak panas, tidak berapi-api kembali. Ya, perhatikan, mengapa Allah cemburu? Mungkin kita tanya, kenapa sih Allah cemburu pada bangsa Niniwe? Kenapa Allah cemburu kepada orang Asyur? Perhatikan sekali lagi, Tuhan itu berelasi juga dengan bangsa-bangsa lain. Memang eksklusif bahwa Tuhan mencintai Israel, tidak berarti Tuhan tidak berelasi. Buktinya apa? Tuhan juga menggerakkan Babel, Tuhan juga menggerakkan raja-raja yang lain. Allah juga memakai Kores untuk membangun bait Allah. Itu Allah berelasi dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa Allah cemburu? Perhatikan, sebelum kehancuran Niniwe, nanti itu Niniwe dihancurkan oleh Babel. Ya, singkat cerita saya akan tunjukkan bahwa Niniwe itu sebelumnya jadi antara Yunus dan Nahum itu ada jarak yang cukup lama, kurang lebih 100 tahun pelayanan Yunus dengan Nahum. Jadi ini dua zaman yang berbeda ya. Jadi antara Yunus dan sebelumnya Allah kan sudah pernah memberikan semacam kesempatan kepada Niniwe. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yunus 3:4 kata, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sebelum Nahum memberitakan atau menubuatkan kehancuran Niniwe, 100 tahun sebelumnya Allah sudah pernah mengutus Yunus kepada Niniwe, ibu kota Asyur, karena Niniwe penuh dengan kejahatan, penuh dengan persudahan, pokoknya bangsa yang jahat, bangsa yang tidak mengenal belas kasihan. Kalau sudah melawan bangsa-bangsa lain,
tidak ditawan tetapi dibunuh, disiksa dengan sangat-sangat luar biasa, sangat kejam. Sehingga Tuhan memakai Yunus. Sehingga ceritakan Yunus tidak mau. Karena apa? Bangsa ini kejam, buat apa bertobat? Sehingga cerita Yunus pergi juga ya. Sehingga cerita Bapak Ibu bisa baca. Dari 100 tahun kemudian, setelah mendapatkan peringatan, setelah diselamatkan, Tuhan kata nggak jadi, tidak jadi, aku akan membinasakan Niniwe, tidak jadi. Dan seolah-olah Tuhan kata, udahlah, aku sayang kepada Niniwe. Sehingga cerita Bapak Ibu bisa baca. 100 tahun kemudian, bangsa ini kembali lagi menjadi bangsa yang menumpahkan darah, menjadi bangsa yang sombong, menjadi bangsa yang angkuh, menjadi bangsa yang melakukan banyak persudahan. Berbicara tentang cemburu Tuhan itu bukan hanya soal ketika kita sudah percaya Tuhan kemudian kita pindah keyakinan, akhirnya kita tidak membuat cemburu Tuhan. Itu terlalu jauh. Ketika kau sudah mengenyam kebaikannya, ketika kau sudah menikmati kebaikannya, kemurahannya, semuanya Tuhan kerjakan sempurna dalam hidupmu, dan engkau kembali lagi kepada manusia lamamu, engkau kembali kepada tampilanmu, engkau sedang membangkitkan cemburu Tuhan. Cemburu Tuhan itu tidak jadi ketika kita pindah keyakinan. Ketika kau sudah mengenyam kebaikan Tuhan, sudah menikmati kebaikan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan dan hidup lama lagi, engkau sedang membangkitkan cemburu Tuhan. Terlalu jauh kalau saya berbicara pindah keyakinan. Ketika kau sudah menikmati kebaikan Tuhan, engkau berlaku seenaknya. Ya memang benar sih kata bunyi ya, tahu diri. Kalau kau nggak tahu diri, cemburunya akan bangkit. Perhatikan, Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan itu panjang sabar, 100 tahun itu. Ini menjawab sebenarnya. Nanti Bapak Ibu lihat, oh ini menjawab sebagai pertanyaan, mengapa sih ada cemburu, ada panjang sabar? Ini kan dua hal yang kontradiksi. Sebenarnya dan kontradiksi antara panjang sabar Tuhan dengan cemburu. Karena apa? Sudah diberikan banyak kesempatan. Bapak Ibu jangan hanya lihat cemburunya, tapi kesempatan. Kalau Tuhan hari ini marah kepada engkau, jangan lihat Tuhan jahat hari ini. Berapa kali Tuhan memberikan kesempatan atas kehidupan? Berapa kali Tuhan mengatakan itu jangan? Berapa kali Tuhan mengatakan tidak? Berapa kali Tuhan mencegah engkau untuk berbuat dosa? Banyak. Kalau Tuhan marah, jangan hanya dilihat marahnya, tapi lihat berapa kali kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berbalik kepadanya. Perhatikan yang kedua, bangsa Niniwe atau bangsa Asyur kembali menjadi bangsa penumpah darah dan bersudah. Kembali, sudah terima kebaikan, padahal sudah mau dihancurkan, sudah mau dibinasakan, tetapi selama 100 tahun mereka kembali lagi menjadi bangsa yang jahat, menjadi bangsa yang angkuh, menjadi bangsa yang sombong, menjadi bangsa yang congkak, bahkan menjadi bangsa yang bersundal dan melakukan sihir. Kembali lagi. Perhatikan Nahum 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu. Sudah ditolong, kembali lagi menjadi kota yang menumpahkan darah. Di dalam kitab Yunus dikatakan bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu sedang berbicara bangsa yang sudah tidak bisa membedakan baik dan jahat. Apapun dilakukan, jahat pun sudah tidak pernah dipikirkan. Pokoknya dikerjakan kalau itu menguntungkan. Jadi kembali lagi mereka menjadi bangsa yang menumpahkan darah. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan. Kembali menjadi orang jahat. Jadi membangkitkan cemburu Tuhan itu bukan soal pindah keyakinan. Ketika kau kembali menjadi orang jahat, engkau sedang membangkitkan cemburu Tuhan. Ketika kau sudah menikmati kebaikan Tuhan dan kau kembali menjadi manusia lama, engkau sedang membangkitkan cemburu Tuhan. Banyak di antara kita tidak menyadari, lebih banyak menyadari hadiratnya, tapi tidak pernah menyadari perasaannya bahwa dia cemburu atas kita. Ya terus saja kita lakukan, kita berpikir udah nikmati hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Padahal ini yang sedang terjadi. Ya, jarang juga orang keluar masuk dalam hadirat Tuhan kan? Karena tidak pernah memahami bahwa sesungguhnya dia sedang tahan-tahan itu. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman. Bapak Ibu sedang bergumul dalam kehidupan kerohanian. Ketika bertemu dengan orang jengkel, menjengkelkan tiap hari, orang-orang itu saja yang cari gara-gara. Bapak Ibu masih mempunyai kemampuan kan untuk bertahan. Tapi ketika Bapak Ibu ngomong bertahan sakit ya sebenarnya. Ya. Lihat orang menjengkelkan, kita tolong atau apapun, tiap hari dia saja. Dia terus cari gara-gara. Bapak Ibu tahan. Ada rasa sakit ya untuk tahan. Ada rasa lelah kan? Mungkin dari memberkati, tak berkati, sebulan diberkati, 2 bulan, 3 bulan udah mulai hilang gitu. Betul? Sebenarnya gitu juga kan?
Jujur, benar nggak? Tuhan itu tahan. Banyak kesempatan yang Tuhan beri. Ayo balik. Tapi kembali lagi menjadi bangsa yang dan tidak henti-hentinya penerkaman. Perhatikan tahun 34. Semuanya karena banyaknya persundalan. Si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Perhatikan, kembali lagi. Niniwe itu mau dihancurkan, salah satu alasan karena betul-betul bersundal hebat. Betul-betul kalau dibilang sudah nyembah berhalanya sudah tingkat tinggi, betul-betul menjadikan, mungkin bisa saya gambar, sudah betul-betul menjadikan setan itu betul menjadi Tuhannya. Tapi toh ketika Tuhan mau binasakan, Tuhan tidak jadi. Tapi ketika diberikan kesempatan, kita kembali lagi melakukan sihir. Jadi membangkitkan cemburu Tuhan itu enggak harus kayak bagaimana itu, ya itu termasuk. Tapi ketika mau kembali kepada manusia lamamu, dari begini Bapak Ibu mulai begini, dari elus dada kemudian Bapak Ibu udah mau begini, Bapak Ibu sudah membangkitkan cemburu Tuhan. Tapi anehnya Bapak Ibu masih di hadiratmu aku puas. Puasnya di mana? Kok kamu membangkitkan cemburu Tuhan? Itu kan perasaanmu sendiri. Perhatikan, Tuhan itu panjang sabar. Kejawab nggak dengan tadi saya kasih gambaran 100 tahun Tuhan menanti. 100 tahun Tuhan menunggu diri. 100 tahun. Bahkan bisa saya katakan sejak dari pelayanan hidup ini 100 tahun lebih Tuhan mencintai ini. Kejawab nggak? Panjang sabar dan besar kuasa. Saya berikan semacam penjelasan. Panjang sabar bukan berarti tidak cemburu. Satu kali saya tanya ke istri saya, ketika saya mau sampaikan firman Tuhan ini di kamar, tidur, dan ngomong sama istri, kamu punya nggak perasaan cemburu terhadap saya? Gitu. Jawabnya agak ngeselin gitu. Saya pikir jawabannya agak romantis. Nah, ada apa yang dicemburi dari kamu gitu. Tapi satu hal paling tidak saya tahu bahwa dia sangat mencintai saya juga mencintai dia. Tapi Bapak Ibu bisa belajar gitu. Jadi Bapak Ibu taruh dalam pikiran supaya Bapak Ibu enggak hanya kepedean datang ke hadirat Tuhan, tapi sementara hanya perasaan Bapak Ibu yang merasa hadirat Tuhan hadir, padahal cemburu itu sudah bangkit. Saya akan tunjukkan bahwa kalau itu bangkit bahaya. Nih, Bapak Ibu taruh dalam pemikiran bahwa panjang sabar bukan berarti tidak cemburu. Karena sudah kejawab, sudah 100 tahun lebih nunggu. Sudah 100 tahun diberikan banyak kesempatan. Kalau hari ini Tuhan meledak kepada kita, hari ini Tuhan marah, hari itu semuanya dijungkir balikan. Jangan lihat cemburu yang berapa kali kesempatan yang engkau sia-siakan untuk engkau kembali kepada Tuhan. Jangan lihat lulu lantahnya hari ini. Lihat dan ingat berapa kali Tuhan sudah buat banyak kesempatan. Panjang sabar dan cemburu Allah bukan dua hal yang kontradiksi dalam diri Allah. Bukan. Loh kok pelin-pelan katanya cemburu tapi panjang. Enggak. Bukan kontradiksi. Panjang sabar sudah dikerjakan, cemburu juga dikerjakan. Ini dua hal yang menjadi dasar bahwa kekudusan Tuhan itu memang betul-betul ada. Cemburu dan panjang sabar itu keluar dari kekudusan. Jadi dua hal yang tidak bertentangan. Jadi Bapak Ibu paham, ini zaman anugerah, happy. Buat apa aja sesukanya. Panjang sabar bukan berarti tidak cemburu. Perhatikan, cemburu Allah selalu dikaitkan dengan kekuasaannya. Perhatikan saya, ada fakta yang sangat mengerikan ketika cemburu Tuhan mulai bangkit. Saya akan tunjukkan. Tahun 1 ayat 4. Perhatikan, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Kalau dia cemburu, kalau dia sudah bangkit atas kita, ini Nahum melihat gambaran itu, bukan soal bahasa puisi sebenarnya. Nahum melihat betul-betul kekuatan Tuhan itu dahsyat, dan dia mulai ingat bahwa ini kalau kekuasaan Tuhan yang sangat besar, kalau marah, sesuatu yang besar di bumi pun akan menjadi kering. Dan Nahum menggambarkan kedahsyatan kemarahan, cemburu, rasa pembalasan Tuhan kepada musuhnya. Ingat Bapak Ibu bisa baca. Kalau kita membangkitkan cemburunya, dikatakan kita dijadikan musuhnya. Posisi kita nggak kasih lagi musuh,
Kalau dia sudah bangkit, dia menghardik. Kalau bahasa asli, kalau dia tegur laut dan mengeringkannya. Laut, Bapak Ibu pernah lihat ya sejarah laut kering? Kalau dia negur, kalau dia ngomong, kering. Dan segala sungai dijadikannya kering. Ini loh, apa sih yang nggak bisa dikeringkan oleh Tuhan? Kalau hidup kita, ayo banggakan apa? Dompet saya masih tebal, hari ini bisa dibuat jadi kering. Apa? Saya masih ada. Kebetulan saya juga sering main sama David juga ya. Saya juga dengar kesaksian-kesaksian orang-orang di komunitasnya David itu. Ya orang-orang berada juga, orang-orang kaya, tapi kesaksiannya bangkrut, 1M, 2M hilang Pak, toko kebakaran dan sebagainya. Bapak Ibu perhatikan, dia bisa keringkan laut loh. Dari ini aja Bapak Ibu seharusnya gentar, laut aja bisa kering. Kalau Bapak Ibu sebenarnya kalau dilanjutkan ya Bapak Ibu juga ya nggak tahu kalau Bapak Ibu hanya lihat firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang biasa. Kalau Bapak Ibu tidak ada gentar-gentarnya, saya tunjukkan. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Basan itu satu daerah tinggi yang subur sebelah timur Yordan, terkenal dengan ternak domba-domba. Coba dimunculkan Yeskiel 39 ayat 18. Saya akan tunjukkan. Ya, nanti ayat yang berikutnya Bapak Ibu bisa baca. Yeskiel 38 lagi. Ya. Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba kambing jantan, dan lembu jantan ternak gembukan dari Basan. Kembali ke slide tadi. Perhatikan, Basan itu daerah yang sangat subur. Saking suburnya, hasil ternaknya itu gemuk-gemuk berlemak. Artinya tanah yang sangat mustahil untuk dijangkau kemarau. Sangat mustahil untuk tidak produktif, pasti produktif. Kemudian Karmel, nanti Bapak Ibu baca ya, saya nggak akan karena masih ada slide berikutnya. Kidung Agung 7 ayat 5. Karmel itu nama Karmel artinya limpah dengan dan terkenal kesuburannya. Selain subur, Karmel itu indah. Ini tempat-tempat yang sangat nyaman, tempat yang terkenal dengan kesuburannya, tempat yang terkenal dengan kelimpahannya. Libanon, ya, tentunya Bapak Ibu sangat sering kali dengar Libanon, aras Libanon. Saya lihat di gambar hutan Libanon itu sangat-sangat rimbun, saking rimbunnya sampai tidak bisa melihat keadaan yang ada di bawah. Sangat-sangat rimbun dengan pohon aras Libanon yang terkenal tinggi, menjulang tinggi. Dikatakan ada pegunungan yang terkenal dan pohon aras di tempat yang baik. Perhatikan, kalau cemburu itu bangkit, laut pun kering. Sesuatu yang baik, yang terkenal subur, bisa merana. Kalau hari ini kau merasa baik, kau masih diberikan kesempatan. Sementara kau sadar sedang membuat hatinya cemburu. Dibuat sekejap, Basan pun akan merana. Tempat yang subur pun akan merana. Menyedihkan, Karmel pun akan merana. Libanon yang terkenal pohon aras Libanon yang menjulang tinggi akan layu. Bagian 5, gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit cair. Ini dihubungkan dengan pegunungan Libanon yang puncaknya ada saljunya. Kalau dia marah, Libanon atau saljunya pun akan mencair. Kalau sudah mencair, itu tanda bahwa akan terjadi bencana, kekeringan, bahwa pohon aras Libanon tidak akan bertumbuh dengan baik. Bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya dunia serta seluruh. Apa yang dapat kita pelajari? Laut pun kering, sungai pun kering. Kalau engkau sedang berusaha mencintai Tuhan, tapi engkau masih juga mencintai pihak yang lain, ada. Laut pun jadi kering. Apa sih yang tidak bisa dikeringkan? Poin yang pertama saya ingin sampaikan, jangan bangkitkan cemburunya. Jangan kembali kepada tabiat kita. Kita sudah terima banyak kebaikan. Apa yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan ketika Tuhan sudah mulai bangkit dengan kemarahannya? Ulangan 4:24 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Sakit Bapak Ibu saya beberapa hari yang lalu, bagian sini saya ada luka terkena penggorengan. Sebenarnya nggak terlalu besar sih, tapi sakitnya itu juga luar biasa. Kena besi panas itu juga sakitnya luar biasa.
sampai ini masih merah sampai. Bapak Ibu digambarkan, bahkan bukan hanya digambarkan dalam wujud nyata, Tuhan itu api yang menghanguskan. Gunung-gunung pun gemetar Bapak Ibu. Nggak tahu lah kalau Bapak Ibu nggak gemetar. Nggak tahu lah kalau Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bangkit dan Bapak Ibu nggak gemetar, saya nggak tahu Bapak Ibu hatinya terbuat dari apa. Gunung pun yang tinggi, yang kuat, yang kokoh, nah melihat kalau Tuhan bangkit, gunung yang besar, gunung yang tinggi itu, gunung yang sangat terkenal dengan kedahsyatannya pun gemetar. Bapak Ibu aja gempa bumi 10 detik aja sudah kocar-kacir. Mana kalau Tuhan sedang jalan? Jangan bangkitkan cemburunya. Jangan bangkitkan kemarahan. Cintai Dia. Saya nyampaikan ini bukan untuk Bapak Ibu mencintai Tuhan dengan keterpaksaan. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu menyadar kalau itu bangkit, udah kering Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu banggakan? Basan yang terkenal dengan ternak gunungan aja lewat kering, merana. Laut pun yang nggak ada sejarahnya kering, bisa dibuat kering. Siapa kita? Jangan bangkitkan cemburunya, jangan coba-coba. Jangan pernah coba-coba untuk membangkitkan cemburunya. Siapa pihak ketiga dalam hidupmu ketika engkau mencintai Tuhan dan engkau tidak bisa mencintai Dia dengan maksimal? Pencapaian Tuhan, pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan pun juga ajarkan. Barang siapa menurut aku, dia harus membenci ayah dan ibu. Kualitas kasih kita kepada Tuhan harus di atas dibandingkan yang lain. Kita memprioritaskan, kita memposisikan Tuhan itu segalanya. Bahkan di dalam firman Tuhan dicatat bahwa Tuhan tidak pernah mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Kenapa? Hanya Tuhanlah yang pantas, yang layak untuk dicintai. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, malaikat itu nggak pernah bisa mencintai Tuhan. Tugasnya hanya memuliakan Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu baca, malaikat mencintai Tuhan. Lihat di Alkitab, nggak menemukan bahwa malaikat mencintai Tuhan. Malaikat hanya tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhan, tapi tidak diberikan kesempatan anugerah untuk mencintai Allah. Hanya manusia. Hanya manusia. Modal itu sudah ada. Oh manusia. Kalau kau bukan manusia, kau bebas tidak mencintai Tuhan. Sepakat? Kayaknya Bapak Ibu tegang. Amin. Kalau Bapak Ibu masih manusia, Bapak Ibu diberikan anugerah dan kesempatan untuk mencintai Tuhan. Kalau Bapak Ibu bukan manusia, maksud yang lain, Bapak Ibu bebas mencintai Tuhan. Berikutnya, sekali lagi, jangan bangkitkan cemburunya. Ingat firman Tuhan ini, laut pun menjadi kering, sungai pun kering, Basan, Karmel, Libanon pun merana dan lalu habis. Saya akan lanjutkan kalimat ini. Bapak Ibu kalau baca, ditambah mengerikan. Ayat 6-8. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Gunung pun roboh. Sampai hari ini saya belum pernah dengar sejarah gunung roboh. Tapi kalau dia berjalan, roboh. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Nah, firman Tuhan ini untuk bangsa Israel. Adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-musuhnya dihalaukannya ke dalam gelap. Siapa yang dapat bertahan? Tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi cemburu Tuhan. Ini pertanyaan. Siapa yang tahan? Mau pecahkan rekor ini? Tahan? Ada yang mau pecahkan rekor bertahan terhadap cemburu Tuhan? Silakan pecahkan. Saya tahan Pak, saya masih gagal. Saya mau pecahkan Pak, rekor saya, uang saya masih banyak. Saya mau pecahkan Pak, rekor saya, usaha saya baik-baik saja. Coba saja. Gak usah pindah keyakinan, bikin aja hidupmu aneh-aneh. Ntar datang kok itu. Gak usah pindah keyakinan, bikin aja hidupmu aneh-aneh suka-suka. Kok tetap Kristen aja. Bikin aja aneh-aneh, ini pun akan datang. Gak usah dipanggil, datang. Tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi cemburu Tuhan. Tidak ada. Bahkan Nahum melihat laut, sungai menjadi kering, Karmel, Basan, semuanya menjadi merana. Bahkan gunung-gunung gemetar, gunung-gunung pun roboh.
Mulai aku mengambil kesimpulan, tidak ada seorang pun yang dapat tahan, bahkan tegak berdiri. Jangankan tahan, berdiri saja di hadapan Tuhan tidak bisa. Tidak ada kekuatan yang sanggup bertahan. Coba perhatikan Nahum 1:12. Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh, ini Niniwe, Asyur, dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbakar dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau. Ini ya, sekalipun itu berbicara tentang Israel, tapi beginilah firman Tuhan yang tulisan merah itu berbicara khusus untuk ini. Walaupun kau banyak, walaupun kau utuh, ngomong aja, saya masih banyak apa? Banyak umur, banyak duit, banyak tabungan, banyak persediaan. Walaupun pekerjaanmu utuh, semuanya baik, semuanya lancar, Tuhan katakan sekalipun utuh, banyak jumlahmu, hilang, saya babat, saya habisin. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, seperti duri yang dibakar habis di waktu. Artinya cukup mudah. Kekuatan yang kau bangun bertahun-tahun, usaha yang kau bangun, atau tabungan atau keuangan yang kau bangun bertahun-tahun, itu habislah ketika kau membangkitkan cemburu Tuhan. Jangan butuh waktu lama. Engkau mengumpulkan 20 tahun, hilangnya dalam sekejap. Bapak Ibu bisa lihat, tidak ada kekuatan yang sanggup bertahan. Sekali lagi, kalau mau pecahkan rekor, silakan. Coba aja. Mungkin Bapak Ibu mau ngetes apa, belum omongannya Pak Elis. Coba, silakan. Kelar Bapak Ibu. Wong laut aja kering loh. Dompet kita nggak seluas laut kok. Kelar. Ngomong apa? Perusahaan. Perusahaan kita mungkin berapa hektar sih? Kalau bisa punya pabrik berapa hektar? Laut, gunung berapa hektar? Besar sekali. Itu pun roboh kok. Apa? Basah. Berbicara, wah aku bebas saja, nyaman-nyaman saja. Basah yang punya ternak gembukan aja bisa merana kok. Dihabisin sumber penghidupannya. Libanon yang agung yang tinggi, pohon ars yang menjulang tinggi, dikeringkan. Mau apa? Tidak ada kekuatan yang sanggup bertahan. Siapa yang kuat? Tidak ada. Perhatikan, bahkan kemampuan terbaik tidak sanggup untuk menghadapi cemburu Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan terbaik, saya ahli ini, saya ahli ini, saya pintar ini, saya pintar ini. Saya akan tunjukkan. Tahun 2-5. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari yang melengkapi. Perhatikan, saya jelaskan. Pada waktu ayat ini ditulis, bangsa Asyur atau orang Niniwe baru saja mengalahkan kerajaan besar, yaitu Mesir, yang terkenal dengan kereta kudanya, yang terkenal dengan kereta perangnya. Bapak Ibu bisa baca pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar dengan kereta kuda, kereta perang, sangat terkenal. Baru saja mereka kalahkan, tapi Tuhan mengatakan, dan kuda-kuda penuh gelisah, kereta melaju galak. Oke, Tuhan katakan, tidak apa-apa. Dikejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh berpacu seperti kilat. Tuhan seolah berkata, kamu hebat, keretamu aja seperti kayak kilat. Kereta luar biasa, prajurit berpakaian kirmisi, serba merah. Kalau misalnya orang Asyur mendatangi musuhnya, itu memakai pakaian perang, ada warna merahnya. Kalau kelihatan dari jauh, itu menakutkan. Bayangkan, ribuan orang, ratusan ribu orang datang menyergap satu bangsa. Kalau melihat Asyur, itu takut. Kenapa? Dari jauh sudah kelihatan warna merahnya. Bisa dibayangkan kebinasaan dan kehancuran satu bangsa ketika didatangi oleh Asyur. Tapi Tuhan katakan apa? Pasukan istimewa atau Kopassusnya atau apapun lah, pasukan elitnya dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Tuhan katakan, oke, kamu hebat, kamu kuat, kamu memiliki langkah pasti. Tuhan katakan, tidak perlu Tuhan pakai tangan. Tuhan katakan, tinggal ngomong, tersandung jatuh di waktu jalan. Kalau kau membangkitkan cemburu Tuhan, kau pede dengan kekuatan, kau percaya diri dengan kemampuanmu. Kalau Tuhan ngomong tersandung, nggak perlu Tuhan jegal, Tuhan ngomong tersandung, jatuh. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Perhatikan, kemampuan terbaik kita tidak mampu menyelamatkan kita dari cemburu Tuhan. Ahli apa kita? Udah,
Sebutin ahli apa? Mau ahli kimia, ahli perang, ahli apa lagi? Sebutin, nggak bisa nyelamatin. Asyur itu punya banyak pasukan khusus. Asyur terkenal juga dengan pasukan perang yang menakutkan. Kalau berjalan, kelihatan merah-merah, orang sudah gemetar dan takut. Tapi Tuhan bilang, ya jalan aja. Pasti nanti jatuh. Kata-kata tersandung. Jangan bangkit, dan gak ada yang tahan Bapak Ibu. Siapa yang tahan? Gak ada. Berikutnya, kebanggaan tidak mampu bertahan. Apa yang kita banggakan tidak akan bertahan. Perhatikan, Nahum 29 ayat 13. Jaralah perak, jaralah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda. Ini Asyur. Kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar, lutut menjadi goyah. Udah punya segalanya. Itu pun Tuhan buat menjadi tawar dan lututnya. Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat. Di mana gerangan persembunyian singa dan buah singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada orang yang mengganggunya. Asyur itu diibaratkan seperti singa. Nggak ada binatang yang dapat mengusiknya. Tapi Tuhan tak ibaratin singa, tapi aku bisa usik kamu. Kamu berpikir dirimu kuat, kamu berpikir nggak ada yang bisa mengusik, tidak ada yang bisa sentuh, bisa. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencengkik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhiannya dengan mangsa dan persembunyian dengan tekanan. Perhatian, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan membakar keretamu yang dibanggakan dibakar. Menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa muda. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusan tidak akan terdengar lagi. Kalau orang perang itu kan pasti sebelum perang kirim utusan, mau damai nggak? Kalau damai upetinya sekian, kalau damai kerja paksa dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan selesai. Oh bangga. Kebanggaan itu nggak nyelamatin, habis. Kalau Bapak Ibu baca, ini gambaran manusia yang mempunyai kekuatan yang sangat-sangat boleh dikatakan secara manusia itu sempurna. Tapi Tuhan itu nggak berlaku. Yang terakhir Bapak Ibu bisa lihat, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan kalau Tuhan cemburu. Nahum 3:5-7 yang terakhir, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kayu sampai ke mukamu. Bapak Ibu silakan bayangkan sendiri kan ini. Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan. Ini berbicara sesuatu yang sangat menyedihkan, memalukan, dipermalukan. Bangsa yang besar hancur dalam sekejap. Bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki segalanya, habis dalam sekejap. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau. Serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur dia? Kalau cemburu Tuhan bangkit atas hidupmu, kau akan dipermalukan. Kalau sudah dipermalukan di hadapan orang, jangankan temanmu, saudaramu tidak akan mendekat. Karena takut ketiban sial. Orang pun tidak akan mau dekat. Bukan berarti saya katakan bahwa saudara seiman kok tidak support dan sebagainya. Kadang-kadang ada urusan Tuhan yang orang yang tidak bisa orang lain. Kalau cemburu Tuhan mulai bergiat atasmu, dipermalukan kalau dia dapat banyak. Maaf saya pakai bahasa ini. Auratnya atau pemaluannya dipertontonkan, ditunjukkan. Malu nggak? Jangan bangkitkan. Gak ada yang bertahan. Gak ada yang mampu bertahan, Bapak. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada rekor orang yang mampu berdiri tegak ketika cemburu, kemarahan, pembalasan. Hari ini saya mau ajar Bapak Ibu, cintai dia dan sungguh-sungguh. Kalau kau sudah terima kebaikannya, kau terima anugerahnya, kau terima kelimpahannya, cintailah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kembali kepada manusia lama. Cintai dia dengan kesetiaan, cintai dia dengan sungguh-sungguh.
Jangan pernah berpikir kau mulai mengandalkan diri yang akan membangkitkan cemburu Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah, Niniwe dihancurkan habis-habisan. Kalau Bapak Ibu baca, bayi-bayi pun dimatikan. Dalam muka semuanya dibunuh sampai orang lihat ngeri. Niniwe hancur pada tahun 625 sebelum Masehi. Dihancurkan, dihabiskan. Orang pun sampai lihat pemandangan yang sangat mengeri. Kalau Bapak Ibu baca, bayi-bayi pun dibantai. Kenapa? Karena Niniwe telah membangkitkan cemburu. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya bukan hanya sekedar menghimbau, tapi saya sampaikan fakta ini. Mulai ketika kau sadar kebaikan Tuhan, juga kau imbangi dengan perasaan bahwa dia adalah pribadi yang sensitif dan cemburu. Kalau dia marah, kalau hari ini kau baik-baik saja dan menimbulkan sakit hatinya, kau baik-baik saja, itu masih kesempatan. Tapi kalau waktunya tiba, sudah tidak bisa dipendung hati Tuhan, habis semua. Jangan sampai semuanya sudah luluh lantas baru Bapak Ibu sadar. Jangan sampai semua jalan sudah mulai tertutup, Bapak Ibu sudah mulai sadar. Jangan sampai Bapak Ibu seperti mungkin seperti orang yang betul-betul tidak memiliki sesuatu, Bapak Ibu baru menyadari, aku sudah membuat hati Tuhan cemburu. Jangan sampai kita sudah tidak bisa makan, baru kita bisa mengatakan, aku telah membuat Tuhan cemburu. Udah agak telat Bapak Ibu. Saya masih tetap pakai prinsip kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cegahlah perasaan daripada Bapak Ibu kelar atas segala. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdiri.